Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bitta'allumi watta'lim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin al-mawsufi fil qur'ani bir-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhuli jannatin na'im. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustadz Ismail Hashim, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus DKM, para penasehat DKM Masjid Agung Al-Barkah yang hadir pada malam hari ini. Ada orang tua kita Pak Haji Suroto, Pak Haji Acu Samsudin, Pak Haji Selamat, Pak Haji Cepi, Pak Haji Joko, dan seluruh jamaah, para asatidah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya pada malam hari ini di bulan Sya'ban yang mulia ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita, akhirat kita terutamanya diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, kesehatan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim rutin Selasa malam Rabu di Masjid Agung Al-Barkah ini, kajian Sahih Muslim, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sebagaimana biasa kita buka dengan ummul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab fadli salatil jamaati, bab tentang fadli keutamaan salat berjamaah. Wat tasydidi fit takhallufi anha, dan satu peringatan keras jangan sampai kita takhalluf, meninggalkan anha dari salat berjamaah. Hadis ini sebenarnya sudah sering kita dengar, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salati. Kali ini riwayat min salati ahadikum wahdahu, tapi riwayatnya ada dua, ada bi khamsin wa ishrina, ada darajatan, ada bi sab'in wa ishrina juz'an, ada juga darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salah seorang kalian kalau salatnya wahdahu sendiri. Ada riwayat afdalu min salatil fadzi. Al-fadzu artinya juga sendirian. Berapa perbedaannya, keutamaannya? Ada riwayat bi khamsin wa ishrina 25. Ada riwayat bi sab'in wa ishrina 27. Ada darajatan, derajat, Ustaz Bukhari. Ada riwayat juz'an, bagiannya. Ada solatan, solatnya. Kesemuanya sahih.
Ini untuk wawasan hadis kita yang biasa populer kita dengar, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian. Itu bandingannya 27 derajat, padahal ada riwayat juz'an, ada riwayat salatan. Semuanya itu muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Nah, dua-dua ini riwayat sahih, tidak ada yang dhaif karena Bukhari dan Muslim. Nah, Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari memberikan satu penjelasan yang sangat rinci kenapa ada riwayat 25 dan ada riwayat 27. Itu ada penjelasannya. Yang kedua, ada penjelasan hikmahnya. Kenapa 25 dan kemudian 27? Ini 25 dan 27 derajat itu isinya apa? Lah itu ada penjelasannya di dalam kitab Fathul Bari, penjelasan Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi anna dzikral qalili la yanfil katsira, bahwa penyebutan yang lebih sedikit yaitu 25 derajat la yanfi tidak meniadakan al katsira yang banyak. Artinya dan maksudnya ini 25 27 maksud Rasulullah banyak. Bukan pembatasan itu saja 25 atau 27, itu maksudnya penyebutan banyak. Seperti kita bilang, oh ada ini binatang berkaki 1000. Emang kita udah pernah ngitung kakinya? Maksudnya begitu. Ini menunjukkan banyak. Yang kedua, anna ikhtilafal adadaini bi ikhtilafi mumayyizihima, bahwa perbedaan bilangan 25 27 itu bergantung pada mumayyiznya. Apa yang membuat sholat itu istimewa? Kan kita sudah bahas. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat 5 waktu dan juga jaga sholat yang tengah dari 5 waktu itu. Artinya ada sholat tengah yang keistimewaannya itu beda dengan sholat yang lain seperti duhur dan asar ataupun lain. Kita udah jelaskan apa itu, ada sholat subuh, bahkan ada bagian dari asar. Karena sholat subuh itu Qur'annya ada, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Berarti itu ada yang mengistimewakan lagi. Jadi tingkatan sholat berjamaah yang tadi ada riwayat 25 27 itu bisa jadi karena ada perbedaan kita ini sholatnya sholat apa. Misalnya yang sudah kita jelaskan sholat subuh, itu kan tingkat keutamaannya memang tinggian karena Allah yang memang memberikan keistimewaan. Ada sunnah fajar, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Yang ketiga ini, kenapa ada riwayat 25 27? Ini al-farqu biqurbil masjidi wa bu'dihi. Perbedaan itu bergantung juga kalau rumah kita itu dekat sama jauh dari masjid. Lah beda. Kalau kata orang Betawi, pontenannya beda ton. Kan Allah Maha Adil. Yang rumah di belakang Masjid Agung Al-Barakah kampung 200. Dengan Ustaz Bukhari jauhan lagi di sana Rawa Bambu. Pak Haji Muhyiddin jauh lagi di sana. Nah itu kan meskipun naik mobil, nah itu ada juga penilaian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini lagi nih. Jadi perbedaan itu juga bergantung dengan bihalil musalli, dengan kondisi orang yang sholat. Dicontohkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ka'an kana a'lama au akhsha'a. Seperti orang yang lagi sholat ini, sholat berjamaah, apakah pribadi-pribadinya termasuk imamnya, semisalnya a'lama, dia ini alim.
alim saleh. Wa akhsya'a, dan sholatnya kondisinya lebih khusyuk. Lah itu hitungannya juga beda. Meskipun 27 derajat, tapi satuan dari 27 derajatnya ya beda. Satu dengan orang yang lain. Begitu. Mengajacu dapat mobil Honda misalnya sama dengan Pak Sobari, tapi ini Hondanya mereknya atau serinya beda, misalnya begitu. Itu contoh gitu. Sama-sama dapat keutamaan berjamaah, tapi ketika kondisi orangnya lebih khusyuk, orang ini lebih soleh, lebih berkonsentrasi lagi, itu pontenannya ada lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu rahmat Allah sangat luas. Artinya ini motivasi buat kita agar sholat kita semakin khusyuk, dan juga ilmu sholat kita semakin bertambah. Makanya kita wajib ngaji kepada guru-guru misalnya yang ngaji fikih di masjid atau di musola masing-masing. Ngaji sama ustadz ini, sama ustadz ini. Apa saja yang membatalkan sholat, apa saja itu rukun-rukun sholat, apa saja sunnah-sunnah sholat, apa saja adab-adab sholat, bagaimana kemudian gerakan-gerakan sholat, bagaimana kemudian bacaan-bacaan sholat, bagaimana kemudian arti pengertian dari masing-masing bacaan yang ada di dalam sholat. Itu kan antara satu orang dengan orang lain kan beda wawasannya. Ada yang sekedar ya udah ngikut jamaah aja udah, nggak ngapa-ngapa juga sah. Ada yang lebih ngertian lagi, jadinya khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu artinya kan, kalau tahu artinya dia tambah mantap. Ya Allah, ini artinya mulia banget, luar biasa banget. Nah itu penilaian dari Allah juga beda lagi. Maksud yang selanjutnya ada perbedaan itu, al-farqu bi'iqa'iha fil masjidi aw ghairihi. Perbedaan nilai juga bisa terjadi bi'iqa'iha, karena pelaksanaan jamaah itu fil masjidi, di masjid, aw ghairihi, atau selain masjid. Berjamaah betul 27 derajat dimanapun, termasuk di rumah ya, tapi mbok ya lain hitungan Allah. Itu di masjid, itu di rumah beda. Nggak ada tahiyat rumah kan, nggak ada. Fadilah masjid sama fadilah rumah gedean mana Pak Irus? Gedean masjid. Iktikaf masjid, masa iktikaf di dapur? Dan banyak lagi belum jalannya gitu. Pasti beda. Meskipun kita bilang sah nggak sholat jamaah di rumah, ya sah lah. Tapi bicara soal nilai di hadapan Allah ya beda antara pelaksanaan jamaah di masjid dan selain masjid, semisal di rumah. Yang selanjutnya nih, al-farqu bimuntadirus sholati aw ghairihi. Perbedaan juga, perbedaan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa ada riwayat 2527? Itu sebenarnya isyarat dari Rasulullah SAW bahwa ada perbedaan. Perbedaan diantaranya adalah bimuntadirus sholati, dengan orang yang nungguin sholat, al-gharihi, sama orang yang kagak nungguin. Orang yang datang sebelum azan ya 10 menit dia bergegas datang untuk berjamaah ke musola atau ke masjid, beda sama orang yang pas datangnya Allahu Akbar meskipun nggak ketinggalan. Beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dorongan buat kita. Kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk segera datang ke masjid, misalnya kita lagi santai, Pak Usman sekedar ngopi misalnya, Pak Usman, Pak Prapto misalnya, ya udah buru-buru, cucu kasih dulu dah ke neneknya, berangkat bilang
Cuk, nih, Aki mau berangkat ke musola, ya, tinggal 10 menit lagi atau tinggal 5 menit lagi. Kan jadi dapat banyak, dapat semua. Dapat tahiyatul masjid. Itu nungguin sholat. Dapat juga menjawab azan. Antara selesai azan sampai kemudian iqomat itu kan ada jeda. Jeda itu nilainya di hadapan Allah gede. Dan kita sudah pernah sampaikan itu hadis yang panjang berkaitan dengan keutamaan nunggu antara azan dengan iqomat. Ada lagi bedanya, beda nilainya. Al-farqu bi idraki kulliha au ba'diha. Perbedaan juga biidrok, mendapetin kulliha, keseluruhan sholat dari mulai takbir ambil sholat, salam, au ba'diha atau sebagian jamaah alias makmum masbuk. Ada pertanyaan, tinggal 1 rakaat bahkan nggak dapat 1 rakaat, orang dapat tahiyat akhir doang, dapat nggak pahala berjamaah? Ya dapat, cuma nilainya tentu beda sama orang yang dari awal jamaah Allahu Akbar sama imam takbiratul ihram, yang nggak sama yang dapat tahiyat akhir saja. Nah ini penting juga ini buat kita. Mudah-mudahan jamaah sholat itu ramai di mana-mana, karena itu juga di perbedaan nilai di hadapan Allah. Al farqu bi kathratil jamaati au qillatiha. Beda nilai antara jamaah banyak sama jamaah yang sedikit. Semakin di satu tempat, semisal masjid itu meludak jamaahnya, itu rahmat Allahnya juga, ya Allah, luar biasa. Kata orang Bekasi merutub. Kalau bahasa Quran midroro, melimpah ruah. Ayo mudah-mudahan kita bisa memenuhi masjid semua nih. Ya kita resep berjamaah, semangat berjamaah. Ketika kita nggak kerja, ada di rumah, nggak kemana-mana, ayo kita semua, dimanapun kita semuanya berada, ayo kita bersemangat untuk menjaga syiar sholat berjamaah. Ayo semuanya. Apalagi kita yang misalnya belum paham semuanya, itu malah lebih enak lagi. Udah gue mengikut imam aja udah beres udah. Sebab kalau sendiri mungkin kita ya agak sulit. Sulit itu maksudnya ya bacaan kita terbatas, karena terbatas dengan ilmu kita. Ya paling qul huwallahu ahad lagi. Ya nggak salah juga, nggak kecil juga nilainya, enggak. Hanya kan kita ingin mendengarkan banyak bacaan dari para imam, semisal Ustaz Faisal, karena hafal Quran. Jadi kita banyak ayat-ayat Allah itu kita dengar, gitu. Nah itu juga keutamaan tersendiri dalam sholat berjamaah. Selanjutnya Ustaz Faisal. Nah itu yang tadi di awal saya sebutkan, sholat 5 waktu wajib semua, tapi ada sholat yang dikhususkan Ustaz Maman. Semisal tadi sholat fajar, sholat subuh maksudnya, ada penyebutan sholat asar, ada sholat isya, berbeda dengan zuhur. Berbeda maksudnya yang membedakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ada riwayat bi khamsin, ada riwayat bi sab'in, 5 dan 7, maksudnya 25 dan 27. Lanjut. Ada juga as-sab'u yang 27 itu mukhtassatun bil jahriyah. Ada tambahan 2, ya kan 25, ini 27. Itu khusus berkaitan dengan sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Kok beda? Ya kan itu syiar. Syiar itu ada nilainya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedengeran orang. Orang lain boleh jadi yang tadi di jalanan tertarik. Kenapa? Bacaan imamnya khusyuk, merdu, juara internasional, Ustaz Faisal misalnya. Kan itu juga pengaruh ya. Imam yang suaranya itu bagus, enak didengar, itu mempengaruhi khusyuk kita. Pasti itu. Orang dengar di luar karena ini syiar, jahar, boleh jadi tertarik. Akhirnya apa? Bertobat kalau dia nggak sholat. Atau karena denger dia di jalanan lagi bawa mobil, dia awalnya nggak pengen sholat di situ, ntar aja sholat di mana kek, atau di rumah aja. Pas denger dari jauh, wah suaranya berhenti dulu lah,
Kita sholat aja, kita ini mantap ini suaranya, nggak apa-apa kita masbuk tuh. Jadi antara jahriyah dan sirriyah, sholat yang kedengeran artinya jahar, dan sholat yang sir seperti duhur asar, itu Allah Subhanahu wa taala berikan penilaian tersendiri. Kenapa? Ada nilai syiar untuk sholat jahriyah. Demikian. Selanjutnya, udah salah. Khalas? Sekarang hikmahnya, kalau sekarang hikmah dibaca oleh Ustaz Sobana, ini hadis sudah sering kita baca. Walaupun itu Sahih Bukhari, tapi dalam Sahih Muslim ketika kita ngaji kita sampaikan keutamaan menjawab azan. Itu kita dipastikan kalau itu selalu kita laksanakan, menjawab panggilan azan dari muadzin, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Pasti itu yang menjawab panggilan dan seruan azan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Pasti itu. Halat, bahasa Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Pasti itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan nggak kecil itu. Syafaat itu kan nggak kecil. Tapi kita banyak yang menganggap menjawab adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya masih banyak di antara kita yang meremehkan. Udah adzan aja udah. Ternyata di situ ada subhanallah nilai yang sangat luar biasa. Selanjutnya subhanallah. At-tabkir ilaiha ilal jama'ati fi awwalil waqti. Segera menuju sholat berjamaah fi awalil waktu, di awal waktu. Itu penting buat kita. Mudah-mudahan nanti kita wafat segera dimasukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu malaikat takut sama kita. Mungkin nggak malaikat takut? Hah? Ya mungkin lah. Dikasih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kan makhluk Allah. Manusia bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Dia mau nanya, udah segen duluan. Nanya siapa tuh? Nanya si Anu. Wah, udah kita lewatin aja. Seperti orang yang mati syahid, itu kan udah kagak pakai hisab lagi. Jebret langsung masuk surga, ting, lolos, free dari hisab. Di antaranya orang yang mati dan meninggal dalam keadaan syahid. Bayangin, nggak dihisab berarti kan kagak main hitung. Siapa tuh si Anu? Ya, udah. Begitu. Lu malaikat, udah lu segala nanya dia lagi. Iya. Ataupun nanya formalitas. Dikasih salam, assalamualaikum ya sobana jamhur. Dia berendak lagi. Ngapa lu nanya gua? Enggak. Disuruh salam doang, ini formalitas. Anak datang nanya doang, itu ya menyapa. Karena itu emang harus ada pertanyaan kubur. Ya kan bagian akidah. Nah ini ya gini ini sering kita remehkan juga. Al-masyu ilal masjidi bisakinatin. Jalan menuju masjid, maksudnya kita niat mau sholat berjamaah, tapi bisakinatin dengan tenang. Jangan apa be diomongin, jangan apa be diliatin, apa be dikomentarin. Nah kita ini menuju sholat berjamaah, walaupun belum sholat tapi kita sudah niat pengen sholat berjamaah yang tenang. Kalaupun ngobrol yang enak, ngobrol kebaikan. Jangan mau sholat berjamaah ngomongin kejelekan orang lain. Lah mau sholat berjamaah, habis orang kata orang Bekali abang kampung saya dikumbah, oh nggak dikumbah, dibongkar. Si Anu begini, si Anu begini. Lah kan mau sholat. Jangan. Jadi al-masyu ilal jama'ati bisakinatin. Jalan menuju sholat berjamaah bisakinatin dengan tenang. Terus. Nah ini juga banyak yang kita lupa. Dukhulul masjidi da'iyan. Masuk masjid berdoa. Bener nggak Ustaz Bukhari? Bos Edi, bener. Banyak di antara kita Pak Rahman. Jangan-jangan termasuk saya juga.
Kalau mau masuk masjid itu kaki kanan saudali. Kang Ibul. Sambil berdoa. Rabbighfirli waftahli abwaaba rahmatik, minimal. Minta apa? Boleh juga sebenarnya. Yang penting da'iyan berdoa. Nah, jangan lupa mau masuk masjid itu berdoa. Ini kan sebenarnya simpel kecil, tapi kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan karena sering lupa. Masuk masjid berdoa. Lanjut. Nah, ini juga ya, makanya datang ke masjid di awal waktu itu tujuannya apa? Agar ad-dukhulu ilaiha bi sholati tahiyyah. Masuk ke masjid kemudian sholat tahiyah, sholat tahiyatul masjid biniyatul jamaah, sambil kita niat setelah sholat tahiyatul masjid ini saya mau sholat berjamaah terus. Nah tadi intidharul jamaah, nunggu jamaah kita udah sampaikan terus. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ini juga udah kita sampaikan. Di antara keutamaan berjamaah itu dan nunggu jamaah itu sholatul malaikati wastighfaruhum. Sholat di sini maksudnya apa? Doa. Sholatul malaikati, doa para malaikat, wastighfaruhum dan istighfar malaikat. Buat kita maksudnya 3 doa malaikat yang sudah kita sampaikan. Pertama, Allahumma ighfir lahu. Ini hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Doa malaikat buat orang yang mempersiapkan diri sambil nunggu jamaah 3. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah kasih rahmat buat dia. Yang ketiga, Allahumma tub alaihi, ya Allah kasih ampunan, kasih pintu taubat dibuka buat dia. 3 borong malaikat doa buat orang yang berjamaah. Ya Allah. Makanya tuh banyak hadis. Ini orang kalau tahu keutamaan jamaah lastahmu alaihi, pasti mereka itu ngundi. Kenapa? Takut masjidnya itu udah tutup alias sudah bludak. Ayo masuk ke masjid A, B, C di tadi dulu kita undi dulu. Orang se-RT undian. Undian apa? Undian masuk masjid. Takut kagak kebagian tempat. Kalau tahu, kalau menyadari betapa agungnya itu sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, nah syahadatuhum lahu, malaikat bersaksi buat kita. Ya Allah, ini si fulan, kan malaikat kan lapor nanti ke langit. Pokoknya ngadep Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa si fulan, ya Allah, saya saksinya berjamaah dia. Malaikat yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Hei malaikat yang kau saksikan, Haji Solihin. Wah. Meskipun dia tua alias aki-aki tapi rajin dia. Misalnya terus ijabatul iqamah, menjawab seruan iqamah. Qad qamatus shalah maksudnya langsung berdiri, siap-siap udah. Ya, meskipun imam belum bilang sawu sufu akum, tapi dia udah cepat segera. Berdiri, ambil posisi di shop masing-masing. Nah, mudah-mudahan shop kita ini ya cepet lagi dibiasain lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita udah kangen setahun. Iya, sholat mentak umpat mulai kita. Istilah saya. Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan diangkat ini wabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar kita sholat rapat lagi. Biar kita sholat rapat lagi sekarang. Ntar kalau jangan pintar omongan saya nih, ntar dibilang provokator. Biar maksudnya kita kalau udah diangkat kan kita jadi enak. Sholat udah normal lagi, biasa lagi, nggak pakai masker. Ya Allah, saya minta ini ya Allah. Antara saya, wajah saya dengan sujud, tempat sujud, ya Allah udah nggak ada jeda lagi, udah nggak ada pembatas lagi. Ya Allah, saya udah bosan pakai masker mulu ya Allah. Ya Allah, innalillahi inna ilaihi. Terus ya Allah, ya. Ini jadi kalau pengen kita celah setan itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Berkurang itu celah setan. Kenapa? Dikeroyok sama orang sholat semua. Sholat berjamaah semuanya. Kan kita nggak tahu siapa di sini semua yang ada di sini
yang dinilai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Apakah imam ataukah siapa? Kan belum tentu. Kalau imam atau bahkan saya yang ngajar ini lebih bagus daripada yang diajarkan, enggak begitu, enggak. Benernya ngomong enggak basa-basi loh. Kita nggak ada yang tahu siapa di antara kita itu yang punya kedudukan khusus istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau berjamaah, kita tuh saling membackup satu sama lain. Yang kurang ajib, ada orang yang soleh di situ namanya si Anu. Malaikat lihat, ya Allah, ada si Anu tuh. Karena ada dia itu si Anu, semua jamaah ini kebagian rahmatnya. Setan disentil sama Allah. Awas loh, awas. Itu ada hambaku tuh di si Anu. Di masjid ini ada si Anu. Tuh, itu keagungan sholat berjamaah. Terus ya, ngikut gerakan imam dalam keadaan apapun itu juga dapat rahmat sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diharamkan dulu-duluin imam. Kenapa? Di sana ada rahmat. Siapa yang ngikutin imam artinya kagak dulu-duluin imam, itu ada rahmat sendiri dari Allah. Jadi bayangin coba, setiap inci gerakan sholat berjamaah itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ya, juga kita dapat idrak takbiratul ihram. Udah. Nah, ini nggak ada sekarang. Ngelurusin sholat wasaddu furjiha, nutup celah. Ya, sekarang sholat pakai jarak. Tapi kalau sekarang kita nggak pakai jarak, domelin ntar. Ini masjid Al-Baqarah, masjid pemerintah. Salah. Ya, makanya tadi biar lengkap ini 27 derajat kita, semua keistimewaan dapat, kita minta kepada Allah, ya Allah, ini kan bulan Sya'ban, besok kita semua kumpul Minggu malam Senin nisfu Sya'ban, hadisnya udah saya sampaikan kemarin, malam berbuka kemarin. Kumpul kita yang punya kerjaan tambahan di kantor, ya urung dulu dah, Tam. Ya jangan melihat proyek dulu. Besok Minggu malam Senin kumpul yang di musola, yang di ta'lim masjid. Tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Allah ngumbar-ngumbar rahmat. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah mau cara bagaimana, mau baca Quran, mau baca Yasin 3 kali, baca apa, yang penting kan nggak baca komik. Artinya baca Quran, ya nggak masalah. Udah saya terangin pada malam Rabu yang lain, yang lalu. Udah. Nah kan kita takbir ihram ada sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, itu ada nilai sendiri. Terus bahkan itu kita sudah pernah bahas. Ada orang takbir intiqal dari mulai ruku' i'tidal baca ada tambahan, bukan sami Allahu liman hamidah saja, tapi ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sempat itu Nabi tegur, siapa itu yang baca itu? Saya nggak ngajarin. Saya Rasulullah. Dikirain itu, wah kalau kita kan biasanya kalau begitu ente min ahlil bid'ah itu. Tapi Rasulullah nggak begitu. Aku lihat ada belasan malaikat berebut nyatet kebaikan buat kamu. Karena kamu mengucapkan tadi sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, lagi berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin bahasa Nabi dalam hadis itu, iya betadiruna, arti Indonesianya berebut. Itu malaikat yaktubuha, nyatet buat orang itu. Bayangin kalau malaikat berebut kan ajib, khusyuk. Beda lah, kita biasanya berjamaah lebih khusyuk daripada kita sholat sendirian. Kenapa? Kita berbagi doa. Kita kalau berjamaah itu memang udah mesti lebih khusyuk daripada sholat sendirian. Nah biasanya juga kita nyakepin kan hayah kondisi kita. Ya orang jamaah paling nggak baju kita. Dan kan kita ada haya, meskipun awal malu kepada manusia, tapi nanti berjamaah kan hilang. Oh saya cakep ini untuk berjamaah, niat saya tadi menghormati orang muslim. Kalau saya sembarangan, misal nggak mandi, nggak minyak wangi, ntar orang kebawaan sama saya, akhlak kan nggak baik. Itu dicatat sama Allah. Nah kalau sendiri kan kita biasanya ya udah sendirian ini, nggak ada yang ngelihat, pakai baju pendek-pendek, udah. Kita biasanya kalau berjamaah itu relatif lebih rapi pakaian dibandingkan kalau kita dewek-dewek sholat di rumah terus. Ya Allah, ihtifaful malaikat, malaikat berkerumun dalam sholat berjamaah terus. Ya paling enggak kalau sama-sama itu tadarrub ala tajwidi qiraatul Quran.
kita itu melatih diri. Melatih diri untuk memperbaiki bacaan Quran. Kenapa? Imamnya enak. Ya Allah, gue malu banget ini. Dia masih muda itu suaranya enak. Cakep suaranya. Lah gue udah tua belum bisa baca Quran. Akhirnya apa? Udah besok gue belajar Iqra. Kan jadi ada semangat. Kenapa? Dia sholat berjamaah. Idhar sya'air Islam, menampakkan syiar Islam. Pasti itu sholat jamaah. Irghamus syaitan 'ala al-ijtima' lil ibadah. Kita itu irgham, menaklukkan setan. Kenapa? Kita kumpul untuk beribadah. Selamat dari penyakit munafik. Jadi kalau kita pengen selamat dari penyakit munafik, apa itu? Sholat berjamaah. Tipnya, caranya. Radus salam. Paling nggak kita kan paling nggak saling bersalam. Ya, apa tuh? Paha paling kagak. Sekarang kagak boleh. Atau insya Allah, makanya kita minta kepada Allah dicabut ini cepat. Ya gampangannya doa lah. Doa untuk orang banyak itu pasti kalau berjamaah. Kekurangan pasti ditambal kalau berjamaah. Ya ini kan cakep. Kalau ada qiyam nizamil ulfah, ya adanya satu tatanan kasih sayang, keharmonisan di tengah-tengah masyarakat berjamaah. Akhirnya apa? Tetangga-tetangga jadi akur. Kenapa? Pada kumpul di masjid. Ya Allah, jadi ada impact, ada asar, ada pengaruh positif sosial kemasyarakatan dengan sholat berjamaah. Udah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.